Oke, selamat malam semuanya. Kali ini gue bakal coba bahas lagi mengenai pergerakan dari Bitcoin ya. Karena dari beberapa hari ini kita lihat Bitcoin masih mengalami penurunan ya. Penurunnya yang lumayan anjlok juga ya. Ini sudah kisaran 6 harian Bitcoin masih mengalami penurunan ya. Kalau kita lihat dari segi berita, tentunya beberapa orang mungkin tahu ya tentang berita yang diberikan oleh Elon Musk yang menyatakan kalau Bitcoin itu kemahalan ya. Ini dia. Kita lihat sebentar beritanya. Dan ini dia harga Bitcoin masih anjlok sampai saat ini di harga 665 jutaan. Oke, ini dia. Ada beberapa berita yang berpendapat bahwa anjloknya Bitcoin itu disebabkan oleh tweetnya Elon Musk ya. Ini dia. Nah, ini dia bahwa Elon Musk itu baru saja belum lama ini menginvestasikan dananya sekitar 1,5 miliar US dollar ya ke Bitcoin ya. Nah, ini dia. Per 21 Februari kita lihat ya, per 21 Februari. Nah, di sini per 21 Februari Bitcoin masih naik ya ke harga tertingginya di harga 840 jutaan ya atau 850 jutaan nih di tanggal 21 Februari ya. Nah, kita lihat kalau di sini memang pergerakannya sangat tajam ya kenaikannya. Wajar kalau setelah kenaikan yang tinggi ada koreksi yang cukup dalam ya. Bisa jadi itu untuk take profit para player-player besar ya di Bitcoin ini, karena sudah merasa cukup puas ya. Kalau kita lihat dari indikator MACD pun terlihat jelas ya, di sini trennya masih kuat turun. Oke, kita lanjut dari berita. Nah, ini dia di sini dijelaskan bahwa Tesla menghasilkan keuntungan mendekati 1 miliar dolar ya dari Bitcoin. Ya, kita tahu bahwa Elon Musk ini player besar ya, salah satu player besar yang ya salah satu tweetnya pun bisa mempengaruhi harga Bitcoin ya. Namun di sini kita tidak melihat ada tweetan yang berpendapat bahwa harga Bitcoin ini sudah terlalu mahal ya. Nah, coba kita balik lagi ya. Oke, kalau secara fase dalam pergerakan harga, kejatuhan sejak tanggal 22 ini sampai sekarang ini dikatakan wajar ya. Karena dalam price action itu setelah ada kenaikan pasti ada koreksi ya. Koreksinya sampai mana kita masih lihat. Cuman untuk 2 hari ini kita bisa lihat nih,
bahwa di tanggal 26 Februari dan 27 Februari di sini sempat konsolidasi ya. Nih, dia sama sekali tidak bergerak. Ketika bergerak ke atas, harga ditolak, dan ketika harga ke bawah pun harga ditolak juga ya. Ini terjadi 2 hari. Nah, namun biasanya setelah terjadi pergerakan harga yang sideways seperti ini, biasanya akan mengalami rebound walaupun itu hanya sementara ya. Karena kalau kita lihat di sini, yang ketika Bitcoin itu harganya jatuh, di sini kita lihat ya. Nah, semuanya pun jatuh ya. Nih, kita bisa lihat. Nah, warna merah mendominasi ya. Nah, yang naik itu hanya beberapa ya. Selebihnya mengalami penurunan ya. Ini hal yang wajar terjadi jika Bitcoin itu harganya jatuh ya. Karena bisa dikatakan bahwa ketika Bitcoin jatuh, koin-koin lain pun akan mengikuti pergerakannya ya. Namun dari 2 candle ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya sudah ada mulai penolakan harga ya, terjadi penolakan harga. Hanya tinggal menunggu waktunya untuk rebound ya, rebound sementara. Cuman kalaupun terjadi penurunan lanjutan, diperkirakan penurunannya itu hanya sampai kisaran harga ini 574 jutaan ya, 570 jutaan. Ini bisa dijadikan support ya, support yang lumayan kuat ya. Oke. Intinya dari pergerakan harga Bitcoin ini, kita harus tetap berhati-hati ya. Karena kita tahu bahwa fluktuasi harga Bitcoin ini bisa dikatakan sangat tajam ya. Kenaikan dan penurunannya itu benar-benar terjadi secara cepat. Kita tetap tunggu konfirmasi berikutnya setelah candle ini terbentuk ya. Cuman kalau kita lihat di sini, untuk pergerakan harga Bitcoin sendiri sudah mulai penurunnya sudah mulai teredam ya, teredam. Jadi tidak begitu terjadi panic selling lagi ya. Kita artikan bahwa penurunan di sini terjadi karena aksi profit taking ya. Aksi profit taking big player yang memiliki modal-modal besar ya, yang sudah membelinya di area ini. Oke. Ya pasti ya, semua orang kalau udah posisinya profit ya pasti take profit kan. Makanya tetap tenang walaupun Bitcoin sedang anjlok, karena ini hal wajar ya. Ini hal wajar terjadi. Kemungkinan besar pergerakan harga Bitcoin tidak akan jatuh melebihi harga 570 jutaan ke bawah ya. Karena di sini supportnya itu cukup kuat ya. Kita juga tetap melihat indikator dari MACD ya. MACD di sini menunjukkan bahwa trennya masih kuat turun. Walaupun memang turunnya sudah mereda, ya kemungkinan yang akan terjadi adalah sideways ya. Harga akan bergerak
tidak jauh dari harga 2 hari terakhir ini. Oke. Wajar juga kalau misalkan 7 hari ini Bitcoin mengalami penurunan ya, karena memang baru saja Bitcoin menyentuh harga tertingginya. Ini dia, harga tertingginya di kisaran 850 juta ya. Cukup singkat ya, hanya dalam waktu kurang lebih 1 bulan ya, kurang lebih 1 bulan. Ini dia. Ya, kita ingat bahwa pada kejatuhan Bitcoin di bulan lalu pun sama ya, sempat terjadi. Ini dia, sempat terjadi koreksi ya, koreksi yang cukup dalam. Namun ya pada akhirnya setelah tren turun kurang lebih 2 minggu, akhirnya Bitcoin menembus harga baru dan membuat harga baru lagi. Cuman tetap hati-hati ya, perhatikan pergerakan Bitcoin. Untuk berita kita bisa pilih beberapa berita yang benar-benar terpercaya ya, karena dalam kasusnya berita pun bisa saja menjebak kita ya. Di berita bilang Bitcoin itu akan anjlok dalam, padahal momen tersebut sedang dimanfaatkan oleh big buyer sebagai akumulasi mereka ya. Yang akhirnya ketika kita cut loss, malah Bitcoin harganya udah naik lagi. Tuh. Oke, sekian aja pembahasan Bitcoin kali ini dari gua. Tetap berhati-hati dalam investasi. Salam growth. Terima kasih.